Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, makasih banyak. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan semua cita-citanya dikabulkan. Amin. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Pagi itu, embun masih menempel di ujung daun padi, berkilauan bagai kristal kecil yang menahan cahaya matahari pertama. Udara di desa Sukamerta terasa segar, memeluk setiap napas dengan kelembutan yang menenangkan. Di tengah hamparan hijau itu, tampak sosok lelaki tua berkulit legam dan bertopi anyaman bambu sedang menunduk. Tangannya menanam bibit padi satu persatu dengan ketelatenan yang menakjubkan. Dialah kakek Wirya, petani tua yang namanya dikenal hampir di setiap sudut desa. Ia hidup sederhana, namun semangat dan ketulusannya memancar seperti matahari pagi yang hangat. Kakek Wirya bukan orang kaya, tapi di mata warga, ia lebih dari sekadar petani. Ia adalah pengingat bahwa kebahagiaan bisa lahir dari kerja keras dan hati yang bersyukur. Setiap hari, ia berangkat ke sawah sebelum ayam jantan sempat berkokok. Ia menapaki pematang basah tanpa mengeluh, meski tubuhnya sudah renta dan lututnya sering bergetar karena usia. Di pundaknya tergantung cangkul tua yang sudah menemaninya lebih dari 20 tahun, dengan gagang kayu yang mulai retak namun tetap kuat. Bagi kakek Wirya, setiap ayunan cangkul adalah doa, dan setiap butir keringat adalah persembahan untuk kehidupan. Rumahnya berdiri di pinggir desa, terbuat dari papan kayu dan atap seng berkarat. Di dalamnya hanya ada tikar bambu, beberapa panci tua, dan foto mendiang istrinya yang sudah puluhan tahun meninggalkannya. Meski kesepian sering datang di malam hari, kakek Wirya jarang mengeluh. Ia selalu berkata kepada dirinya sendiri bahwa kesunyian bukanlah hukuman, melainkan kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan. Di sela-sela aktivitasnya di sawah, ia sering menyelipkan waktu untuk menolong tetangga, mengantarkan beras kepada janda tua yang sakit, membantu memperbaiki pagar ladang milik orang lain, atau sekadar memberi senyum kepada anak-anak yang bermain di jalanan berlumpur. Kebaikannya membuat semua orang menghormatinya. Bahkan anak-anak kecil memanggilnya Simbah Padi, karena mereka percaya bahwa doa kakek Wirya bisa membuat tanaman tumbuh subur. Tidak ada yang tahu bahwa di balik keceriaan dan ketenangan itu, ada kesedihan yang dalam, kerinduan terhadap anaknya yang dulu merantau ke kota dan tak pernah kembali. Namun kakek Wirya tak pernah membiarkan hatinya dikuasai rasa kehilangan. Ia percaya bahwa hidup harus terus berjalan, seperti air yang mengalir, tak peduli betapa banyak batu yang menghalanginya. Pagi di Sukamerta adalah lukisan kehidupan yang sederhana namun indah. Suara burung berkicau, langkah petani yang menginjak lumpur, dan aroma tanah basah seolah menyatu menjadi simfoni alam yang menenangkan. Kakek Wirya berjalan di antara hamparan hijau itu dengan senyum yang tulus. Ia berhenti sejenak, menatap langit yang membiru dan berkata lirih dalam hati, bahwa hari ini ia ingin panennya berkah bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua orang yang lapar. Sebab bagi kakek Wirya, rezeki yang baik adalah rezeki yang dibagi. Sementara itu, jauh di kota besar yang berjarak ratusan kilometer dari Sukamerta, kehidupan berputar dengan ritme yang jauh berbeda. Gedung-gedung tinggi berdiri angkuh menembus langit, jalanan padat dengan kendaraan, dan orang-orang berlari mengejar waktu. Di salah satu ruangan kaca berlantai marmer, seorang perempuan muda duduk di kursi eksekutif dengan pandangan penuh tekad. Namanya Vida, CEO muda dari perusahaan agribisnis raksasa bernama Verdantia Agrotech. Di usianya yang baru menginjak 27 tahun, Vida telah berhasil memimpin ribuan karyawan dan mengekspor produk hasil pertanian ke berbagai negara. Namun di balik kesuksesannya, Vida memendam sesuatu yang lebih besar dari ambisi, kerinduan untuk memberikan makna nyata bagi para petani kecil di seluruh pelosok negeri. Ia tumbuh di tengah keluarga yang dulu sempat berjuang dari nol. Ayahnya seorang insinyur pertanian yang meninggal saat ia masih remaja,
meninggalkan pesan agar Vida suatu hari membantu mereka yang bekerja di tanah, menanam kehidupan dari lumpur. Pesan itu menjadi nyala yang tak pernah padam di hatinya. Kini, di tengah kesibukan rapat dan strategi bisnis, Vida mempersiapkan program sosial besar untuk membantu petani miskin yang tertinggal dalam arus modernisasi, sebuah proyek bernama Green Hope. Dalam salah satu pertemuan timnya, Vida menatap peta besar Indonesia yang tergantung di dinding. Di sana, matanya berhenti di sebuah titik kecil di Jawa Tengah, Desa Sukamerta. Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi laporan dari tim lapangan menunjukkan bahwa desa tersebut masih bergantung pada metode tanam tradisional dan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Kita akan mulai dari sana, pikirnya dalam hati. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan mempertemukannya dengan sosok yang kelak mengubah pandangannya tentang hidup, kesabaran, dan arti sejati dari kebahagiaan. Kembali ke Sukamerta, siang mulai meninggi. Kakek Wirya duduk di bawah pohon kelapa sambil mengelap keringatnya. Dari kejauhan, ia melihat anak-anak desa berlari mengejar layang-layang di pematang sawah, tertawa tanpa beban. Ia tersenyum kecil. Baginya, itulah kekayaan sejati, melihat orang lain bahagia. Setelah beristirahat sejenak, ia bangkit kembali dan melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada lelah yang terlalu berat jika hati dipenuhi syukur, begitu prinsip hidupnya. Ia menatap sawah yang mulai menghijau dan teringat akan pesan mendiang istrinya. Kita tak perlu meninggalkan nama besar, cukup tinggalkan kebaikan yang bisa dikenang. Kata-kata itu kini menjadi napas setiap langkahnya. Sore menjelang, langit berubah jingga, dan suara jangkrik mulai menggema dari kejauhan. Kakek Wirya berjalan pulang membawa seikat sayur dan beberapa batang padi muda yang tadi ia semai. Di rumah, ia menyalakan lampu minyak dan menanak nasi. Setelah makan malam sederhana dengan sambal dan tempe goreng, ia duduk di beranda, menatap bintang yang bertebaran di langit malam. Dalam hening itu, ia merenung tentang hidupnya yang panjang dan berliku. Ia tidak memiliki harta banyak, tidak punya keluarga besar yang menemaninya, tapi hatinya penuh dengan rasa damai yang sulit dijelaskan. Ia percaya, selama seseorang hidup jujur dan tidak merugikan orang lain, maka hidupnya akan selalu diberkahi. Keesokan paginya, seperti biasa, kakek Wirya berangkat ke sawah lebih awal. Ia menyapa tetangga yang sedang membawa cangkul, membantu seorang ibu yang hampir terjatuh karena beban jerami yang berat, dan menegur anak-anak agar tidak bermain di dekat sungai yang deras. Semua dilakukan tanpa pamrih, tanpa berharap balasan. Ia tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, semua kebaikannya akan diuji oleh hal yang paling tidak pernah ia bayangkan, fitnah. Namun pagi itu, ia belum tahu apa-apa. Dunia masih tampak indah dan sederhana di matanya. Ia hanya memikirkan bagaimana menjaga tanaman padinya dari hama dan bagaimana bisa menyiapkan sebagian hasil panennya nanti untuk dibagikan kepada warga miskin di desa sebelah. Ia percaya bahwa menanam bukan hanya urusan tanah dan air, tapi juga soal hati. Tanaman akan tumbuh sesuai isi hati penanamnya. Begitu keyakinannya. Dan karena hatinya penuh kasih, maka sawahnya selalu subur, bahkan di musim kering. Di tempat lain, Vida tengah memeriksa laporan proyek Green Hope yang akan segera dijalankan. Ia memandangi foto-foto desa yang dikirim tim survei, sawah yang retak, wajah petani tua dengan tangan penuh lumpur, anak-anak kecil yang belajar di bawah pohon rindang. Ada sesuatu dalam foto-foto itu yang menyentuh hatinya. Ia merasa seolah melihat ayahnya sendiri di wajah para petani itu. Hatinya tersentuh, dan ia berjanji untuk turun langsung ke lapangan dalam beberapa bulan ke depan, agar bisa berbicara dengan para petani, mendengarkan cerita mereka, dan merasakan kehidupan mereka dari dekat. Hari demi hari berlalu di Sukamerta dalam ketenangan yang menipu. Tidak ada yang menyangka bahwa badai sedang menunggu di balik langit cerah itu. Namun sebelum badai itu datang, kehidupan berjalan dalam harmoni yang indah. Alam memberi, manusia bekerja,
dan langit memberkati. Kakek Wirya menatap hamparan sawahnya dengan mata berkaca-kaca, merasa bersyukur atas setiap tunas yang tumbuh. Ia tidak tahu bahwa pandangan damai itu akan menjadi kenangan terakhir sebelum segalanya berubah. Malam itu, angin berhembus lembut membawa aroma padi muda yang baru tumbuh. Suara jangkrik menjadi irama penutup hari. Di langit, bintang-bintang berkelip seperti doa yang menggantung di udara. Kakek Wirya menatapnya lama, lalu memejamkan mata sambil berucap dalam hati bahwa hidup ini tidak perlu sempurna untuk terasa indah. Cukup dengan rasa syukur, maka segalanya menjadi cukup. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menulis bab baru dalam hidupnya. Bab yang akan menguji seberapa kuat akar kebaikan mampu bertahan ketika badai datang menghantam. Dan di kejauhan, di gedung kaca yang tinggi, Vida menatap bulan yang sama dari balik jendela kantornya. Dua manusia di tempat berbeda, dua kehidupan yang tak saling mengenal. Namun benang takdir telah mulai menenun jalannya. Dalam diam, semesta telah menyiapkan pertemuan yang kelak akan mengguncang keduanya. Pertemuan antara kesederhanaan yang tulus dan kekuatan yang lahir dari kasih. Embun pagi esok akan jatuh di ujung ladang yang sama, tapi kali ini, ia membawa rahasia besar yang belum terungkap. Sebab di balik ketenangan Sukamerta, ada kisah yang menunggu untuk disaksikan. Kisah seorang kakek yang akan kehilangan segalanya karena fitnah, dan seorang gadis muda yang tanpa sadar akan menjadi cahaya penyembuh luka lamanya. Matahari baru saja menampakkan sinarnya ketika denting lonceng kecil di balai desa Sukamerta berbunyi nyaring pagi itu. Udara yang biasanya menenangkan terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang menekan dari langit. Burung-burung yang biasa berputar di atas sawah seakan ragu untuk berkicau. Dari kejauhan, suara bisik-bisik warga mulai terdengar, pelan namun tajam. Lumbung desa Kemalingan, begitu kabar pertama yang menyebar dari mulut ke mulut. Tidak butuh waktu lama, desas-desus itu berubah menjadi bara yang membakar rasa curiga. Kakek Wirya yang sedang menimba air di sumur rumahnya mendengar kegaduhan dari arah balai desa. Ia menghentikan gerakannya dan berjalan perlahan ke sana, masih dengan baju lusuh dan sandal jepit yang menua. Di sepanjang jalan, beberapa tetangga menatapnya dengan pandangan aneh. Pandangan yang belum pernah ia terima sebelumnya. Ada keraguan di mata mereka, ada jarak yang tiba-tiba tercipta tanpa alasan jelas. Namun kakek Wirya, dengan ketulusan yang sudah menjadi kebiasaannya, tetap tersenyum dan menyapa, seolah tak merasakan perubahan itu. Ketika sampai di lumbung desa, puluhan orang telah berkumpul. Kepala desa, Pak Warto, berdiri di depan pintu lumbung yang terbuka lebar, sementara beberapa karung beras di dalamnya tampak robek dan kosong. Hilang semalam, kata seseorang dari kerumunan. Pintu tidak rusak, berarti pelakunya orang dalam. Kalimat itu seperti anak panah yang menancap di dada kakek Wirya. Ia tahu bahwa selama ini hanya dua orang yang memiliki kunci cadangan lumbung itu. Pak Warto sebagai kepala desa dan dirinya sebagai penjaga lumbung sukarela yang dipercaya sejak dulu. Awalnya tak ada yang menuduh langsung. Tapi seperti api kecil yang bertemu angin, gosip mulai membesar tanpa kendali. Mungkin saja dia, bisik seseorang di belakang. Dia yang paling sering ke lumbung. Siapa lagi? Sambung yang lain. Setiap bisikan berubah menjadi duri yang menusuk hati kakek Wirya, meski ia berusaha tetap tenang. Ia mencoba mendekati kepala desa untuk menanyakan apa yang terjadi, tapi tatapan Pak Warto sudah berubah. Dingin, curiga, dan tak lagi bersahabat seperti dulu. Kakek Wirya, kata Pak Warto dengan nada pelan namun tajam, kau satu-satunya yang tahu cara membuka lumbung tanpa merusaknya. Kami tidak menuduh, tapi setidaknya kau harus menjelaskan. Kalimat itu disambut gumaman warga. Ada yang mengangguk, ada pula yang menatap dengan raut tak percaya. Bagi kakek Wirya, tuduhan halus itu lebih menyakitkan daripada sumpah serapah. Ia menarik napas panjang dan menatap semua orang. Dengan suara gemetar namun tegas, ia berkata bahwa ia tidak tahu apa-apa,
dan bahwa selama hidupnya ia tak pernah mengambil barang yang bukan miliknya, apalagi beras yang seharusnya untuk warga. Namun di hadapan kerumunan yang sudah dikuasai emosi, kebenaran seringkali tak berarti. Seorang pemuda maju dan berkata bahwa ia sempat melihat bayangan seseorang keluar dari arah rumah kakek Wirya malam sebelumnya. Ia tak melihat wajahnya jelas, tapi cukup untuk membuat api kecurigaan berkobar. Suasana menjadi panas. Bisik-bisik berubah menjadi teriakan. Beberapa orang mulai menunjuk-nunjuk ke arah kakek Wirya, menyebutnya serakah, munafik, bahkan menyamakan dirinya dengan pencuri. Tak ada ruang bagi logika, tak ada waktu untuk mencari bukti. Yang ada hanya emosi yang menumpuk dari rasa iri dan kekecewaan yang tak jelas asalnya. Kakek Wirya berusaha menjelaskan, tapi suaranya tenggelam di antara teriakan dan cemooh. Ia melihat wajah-wajah yang dulu bersahabat kini berubah asing. Orang-orang yang dulu ia bantu memperbaiki rumah, yang ia beri beras saat kelaparan, kini menjadi orang pertama yang menuduhnya. Ia menunduk, bukan karena malu, tapi karena hatinya terlalu berat untuk menatap kenyataan. Dalam diam, ia menatap tanah di bawah kakinya. Tanah yang selama ini ia rawat dengan cinta, tanah yang kini seolah menolaknya. Pak Warto mencoba menenangkan warga, tapi ucapannya justru memperburuk keadaan. Ia berkata bahwa demi menjaga kepercayaan, kakek Wirya sementara tidak boleh lagi mengurus lumbung desa sampai kasusnya jelas. Itu seperti pengumuman resmi tentang kesalahan yang belum terbukti. Semua warga yang hadir memahami keputusan itu sebagai bentuk pengakuan bahwa kakek Wirya bersalah. Seorang ibu meneteskan air mata, bukan karena iba, tapi karena kecewa merasa telah tertipu oleh sosok yang selama ini dianggap suci. Kakek Wirya pulang ke rumahnya dalam diam. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya, meski jarak hanya beberapa ratus meter. Di sepanjang jalan, tatapan orang-orang menusuk seperti pisau. Anak-anak yang biasa berlari menyapanya kini bersembunyi di balik pagar, sementara suara bisik-bisik mengikuti setiap langkahnya. Setibanya di rumah, ia duduk di beranda dengan wajah tertunduk. Angin sore berhembus pelan, tapi tak cukup menenangkan hatinya yang bergemuruh. Angin sore berhembus pelan, tapi tak cukup menenangkan hatinya yang bergemuruh. Ia menatap langit dan bertanya dalam hati, mengapa kebaikan bisa berubah menjadi kesalahan di mata orang lain. Malam itu, hujan turun deras seolah langit ikut menangis. Kakek Wirya duduk di sudut rumah, menatap foto istrinya yang tergantung di dinding. Ia tidak berbicara, tidak menangis, hanya diam dalam kepasrahan. Dalam pikirannya berputar pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Apakah selama ini kebaikan yang ia tanam tak pernah benar-benar tumbuh di hati manusia lain? Apakah ketulusan hanya akan dibalas dengan prasangka? Namun di balik kepedihan itu, ada sedikit keyakinan yang masih ia genggam, bahwa waktu akan menyingkap kebenaran, seperti matahari yang selalu muncul setelah badai. Keesokan harinya, keadaan menjadi lebih buruk. Di pasar, orang-orang mulai membicarakan dirinya secara terang-terangan. Tidak ada lagi yang mau membeli hasil taninya. Bahkan beberapa warga yang dulu sering meminta bantuan kini menolak disapa. Kepala desa mengumumkan bahwa demi ketertiban, kakek Wirya diminta meninggalkan desa sementara waktu sampai semuanya jelas. Kata, sementara, itu terdengar seperti vonis seumur hidup. Dalam sekejap, lelaki yang dulu dihormati kini menjadi orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Sore itu, ia membereskan barang-barangnya. Tidak banyak yang bisa dibawa, hanya pakaian, tikar, cangkul, dan sedikit beras dalam karung kecil. Setiap benda yang disentuh seolah memiliki kenangan. Panci tua tempat ia menanak nasi bersama istrinya, kursi bambu tempat ia duduk sambil bercerita kepada anak-anak desa, dan kendi tanah liat tempat ia menampung air dari sumur yang kini tak akan ia lihat lagi. Ketika matahari tenggelam di ufuk barat, ia melangkah pergi meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi seluruh hidupnya. Beberapa tetangga menonton dari jauh, sebagian dengan rasa bersalah,
sebagian dengan wajah datar tanpa ekspresi. Tidak ada satupun yang berani menghampiri. Hanya suara ranting kering di bawah sandal tuanya yang terdengar memecah keheningan sore itu. Langit sukamerta berubah merah keemasan, indah namun menyakitkan, seolah alam sendiri berduka atas ketidakadilan yang terjadi. Di tepi jalan desa, kakek Wirya berhenti sejenak dan menatap sawah yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu bahwa mungkin inilah saatnya melepaskan segalanya. Nama baik, tanah, rumah, dan masa lalu. Ia memejamkan mata, mengucap doa lirih agar Tuhan memberi ampun kepada mereka yang menuduhnya. Bukan karena ia tak mampu membela diri, tapi karena ia tak ingin menanam kebencian. Ia percaya bahwa setiap fitnah akan menemukan jalannya sendiri untuk terurai, meski tidak segera. Malam turun cepat. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke arah jalan besar, membawa semua yang ia punya dalam satu karung kecil di pundak. Tidak ada tujuan yang pasti, hanya keyakinan bahwa di luar sana masih ada tempat di mana ia bisa bekerja dengan tenang. Angin malam terasa dingin, tapi bukan dingin yang membuat tubuh menggigil, melainkan dingin yang menusuk hati. Setiap langkah terasa seperti perpisahan dengan tanah yang ia cintai, dengan orang-orang yang pernah ia anggap keluarga, dan dengan kehidupan yang ia bangun dengan penuh cinta. Di tengah perjalanan, hujan kembali turun. Ia berhenti di bawah pohon besar untuk berteduh. Air mengalir dari topi anyamannya, membasahi wajah yang sudah penuh keriput. Dalam remang hujan itu, ia tersenyum kecil, senyum yang mengandung kepasrahan dan keteguhan. Meski hatinya hancur, ia tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan adil di mata manusia, tapi selalu seimbang di mata Tuhan. Dalam hatinya, ia hanya berdoa agar suatu hari, mereka yang menuduhnya bisa melihat kebenaran tanpa harus menyakiti orang lain seperti dirinya. Ketika malam semakin larut dan hujan belum juga reda, ia memutuskan untuk melanjutkan langkahnya. Cahaya lampu dari rumah-rumah desa perlahan menghilang di kejauhan. Yang tersisa hanyalah gelap, hujan, dan bayangan tubuh renta yang berjalan menembus malam. Tidak ada yang tahu kemana ia akan pergi, tapi langkahnya mantap, seperti orang yang sudah berdamai dengan takdir. Bagi kakek Wirya, hidup mungkin telah merenggut segalanya darinya, tapi tidak bisa mengambil satu hal, kejujurannya. Ia akan terus melangkah, membawa keyakinan bahwa di suatu tempat, akan ada cahaya yang menantinya. Dan mungkin, tanpa ia sadari, langkah kecil malam itu sedang membawanya menuju pertemuan yang akan mengubah seluruh arah hidupnya. Pertemuan yang telah ditulis jauh sebelum ia dilahirkan. Angin malam membawa suara halus dari pepohonan, seperti bisikan lembut yang menenangkan. Dalam kegelapan, embun mulai turun kembali di ladang yang ditinggalkannya, membasahi daun padi yang masih muda. Alam seakan berduka, namun juga berjanji bahwa dari setiap luka, akan tumbuh kehidupan baru. Dan di kejauhan, di balik gemuruh hujan, takdir sedang menunggu untuk mempertemukan seorang lelaki tua yang tersisih dengan seorang gadis muda yang sedang mencari arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Fajar mulai merekah di ufuk timur, menembus sisa kabut yang masih bergelayut di atas bukit. Udara pagi terasa lembab, dan aroma tanah basah masih tercium dari hujan semalam. Di antara embun yang menempel di dedaunan, terlihat sosok seorang lelaki tua berjalan perlahan di jalan setapak yang membelah ladang luas. Langkahnya goyah tapi pasti. Di pundaknya tergantung karung kecil berisi pakaian dan sedikit bekal, sementara di wajahnya tersirat kelelahan yang dalam, namun tidak menyerah. Lelaki itu adalah kakek Wirya, yang kini tidak lagi memiliki rumah, tapi masih memiliki arah, meski samar. Jalan tanah yang ia lalui menghubungkan desanya dengan dusun kecil di kaki gunung. Ia tidak tahu kemana hendak pergi, hanya mengikuti naluri dan langkah yang membawanya menjauh dari segala luka. Sesekali, ia berhenti di pinggir jalan, menatap hamparan sawah yang berkilau diterpa cahaya matahari pagi. Di kejauhan,
Ia bisa melihat burung-burung bangau yang terbang rendah, seperti menemaninya dalam kesepian panjang itu. Setelah berjalan beberapa jam, kakek Wirya tiba di sebuah warung sederhana di tepi jalan. Warung itu terbuat dari papan kayu, beratap seng, dengan bangku panjang di depannya. Seorang ibu parubaya sedang menyiapkan kopi sambil bersenandung pelan. Ketika melihat lelaki tua datang, ia tersenyum ramah. "Silakan, Kek, duduk dulu. Perjalanan jauh ya?" sapanya lembut. Kakek Wirya mengangguk pelan. "Iya, Nak. Entah jauh atau dekat, yang penting langkah ini masih bisa berjalan." Ibu itu tertawa kecil, lalu menuangkan segelas teh hangat untuknya tanpa diminta. Uapnya mengepul, membawa aroma gula aren yang manis. Kakek Wirya menggenggam gelas itu dengan tangan yang gemetar. Hangatnya teh terasa menembus tubuh yang lelah. "Terima kasih, Nak. Sudah lama saya tak disuguhi sehangat ini," katanya tulus. Ibu itu memperhatikan wajah tua di hadapannya. Ada sesuatu yang berbeda dari lelaki ini. Matanya teduh, tapi menyimpan kesedihan yang dalam. "Bapak dari desa sebelah, ya?" tanyanya. Kakek Wirya mengangguk. "Saya dari Sukamerta. Tapi mungkin sekarang, saya bukan lagi bagian dari sana." Kalimat itu diucapkan pelan, tapi penuh makna. Ibu itu tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu, kadang diam lebih bijak daripada memaksa cerita keluar dari luka. Setelah sarapan sederhana dengan singkong rebus dan teh hangat, kakek Wirya berpamitan. Ibu warung itu memberinya beberapa buah pisang dan sepotong roti bungkus. "Buat di jalan, Kek," katanya. Kakek Wirya menatapnya dengan mata berkaca. "Semoga Tuhan membalas kebaikanmu," ujarnya dengan suara lirih. Ia kembali berjalan, membawa sejumput kebaikan yang menguatkan langkahnya lagi. Menjelang siang, matahari mulai terik. Ia tiba di sebuah kebun luas yang dikelilingi pagar bambu. Dari dalam terdengar suara cangkul yang menghantam tanah, dan di bawah pohon mangga, seorang pemuda tampak bekerja sendirian. Kakek Wirya menghampiri pelan. "Permisi, Nak. Boleh saya numpang istirahat di sini sebentar?" Pemuda itu menghentikan cangkulnya dan tersenyum. "Tentu saja, Kek. Silakan. Di bawah pohon itu lebih teduh." Kakek Wirya duduk di atas tanah, meletakkan karungnya, dan menghela napas panjang. Pemuda itu memperhatikannya, lalu mengambil botol air dari tas dan memberikannya. "Ini, Kek. Dingin, baru diambil dari sumur." Kakek Wirya menerima dengan tangan gemetar, lalu meneguk perlahan. "Terima kasih, Nak. Air ini lebih segar dari yang pernah saya minum." Pemuda itu duduk di sampingnya. "Saya Arga, Kek. Saya yang mengurus kebun ini. Sudah lama tak lihat orang sepagi ini lewat jalan sini." "Mau kemana, Kek?" tanya Arga sambil mengusap keringat di dahinya. Kakek Wirya menatap tanah, seolah mencari jawaban di sana. "Entahlah, Nak. Saya hanya berjalan ke arah yang Tuhan izinkan. Kadang, kita tidak tahu kemana kaki akan membawa, tapi selalu ada maksud di setiap langkahnya." Arga mengangguk pelan. Kata-kata itu terasa dalam. Ia merasakan ketenangan aneh dari sosok di depannya. "Kalau begitu, Kek, tinggal dulu di sini saja. Saya kerja sendirian, butuh teman juga," katanya sambil tersenyum. Tawaran itu sederhana, tapi bagi kakek Wirya, itu seperti tangan yang diulurkan dari langit. Ia terdiam sejenak, lalu menatap Arga dengan mata berkaca. "Kalau tidak merepotkan, Nak, saya bersyukur sekali." Sejak hari itu, kakek Wirya tinggal di pondok kecil di tepi kebun milik Arga. Pondok itu dulunya gudang pupuk yang sudah lama kosong. Arga membersihkannya, menaruh tikar, dan memberi selimut tipis. Setiap pagi mereka bekerja bersama, mencangkul, menanam bibit, menyiram tanaman, dan merapikan pagar bambu. Meski tubuhnya renta,
Kakek Wirya masih gesit bekerja. Tangan tuanya masih tahu cara menggenggam cangkul dengan benar. Arga sering kagum pada ketekunan lelaki tua itu. Suatu sore, mereka duduk di tepi kebun setelah seharian bekerja. Langit jingga memantul di permukaan air sawah. Burung-burung pulang ke sarang, dan suara jangkrik mulai terdengar. "Kek," kata Arga tiba-tiba, "saya heran, Bapak sudah setua ini tapi masih kuat dan semangat. Saya yang muda saja kadang ingin menyerah." Kakek Wirya tersenyum, menatap jauh ke arah matahari tenggelam. "Nak Arga, kekuatan itu bukan soal otot, tapi soal hati. Kalau hatimu ikhlas, seberat apapun hidup, kamu tetap bisa berjalan." Arga mengangguk. "Tapi, Kek, apa Bapak tidak capek hidup seperti ini? Berkelana tanpa arah." Pertanyaan itu membuat kakek Wirya terdiam sejenak. Ia menatap langit yang mulai gelap, lalu berkata pelan, "Capek? Tentu. Tapi kadang, kehilangan arah justru membuat kita menemukan makna. Saya pernah punya rumah, kebun, dan orang-orang yang saya cintai. Tapi semua itu hilang karena tuduhan yang tak pernah saya lakukan. Dulu saya marah, kecewa. Tapi semakin saya memelihara marah, semakin berat langkah saya. Jadi, saya memilih memaafkan. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena saya ingin hidup dengan hati yang ringan." Kata-kata itu membuat Arga terdiam. Ia menatap kakek Wirya dengan rasa hormat yang tumbuh. "Bapak pernah disakiti orang, tapi masih bisa bicara dengan sejuk seperti itu. Saya kagum, Kek." Kakek Wirya tertawa kecil. "Nak, orang yang menyakiti kita sebenarnya sedang menunjukkan kelemahannya, bukan kekuatannya. Kalau kita balas dengan benci, kita hanya meniru kelemahan itu. Tapi kalau kita tetap tenang, kita menunjukkan bahwa hati bisa lebih kuat dari amarah." Malam itu, mereka makan bersama di depan pondok. Hanya nasi hangat, sayur bening, dan sambal, tapi terasa nikmat. Kakek Wirya makan perlahan, sementara Arga bercerita tentang hidupnya. Ia kehilangan ayahnya sejak kecil dan hidup hanya dengan ibunya yang kini sakit-sakitan di rumah. "Saya kerja keras, Kek, supaya bisa biayai pengobatan ibu," katanya. Kakek Wirya mendengarkan dengan penuh perhatian. "Nak, berbuat baik untuk orang tua adalah doa yang berjalan. Kau tidak akan pernah miskin karena memberi untuk mereka." Hari berganti minggu. Kehadiran kakek Wirya membawa perubahan di kebun itu. Tanaman tumbuh subur, suasana menjadi lebih damai. Ia sering mengajari Arga tentang cara bercocok tanam yang lebih bijak, menanam di waktu tertentu, memperlakukan tanah dengan sabar, dan selalu memberi waktu pada alam untuk bernafas. Bagi Arga, kebun itu bukan sekadar tempat kerja lagi, melainkan tempat belajar kehidupan. Suatu pagi, kakek Wirya tampak duduk termenung di bawah pohon mangga. Arga mendekat dan melihat matanya menerawang jauh. "Kenapa, Kek?" tanya Arga pelan. Kakek Wirya menghela napas. "Entah kenapa, hati saya gelisah. Seperti ada sesuatu di desa yang belum selesai." Arga tahu maksudnya. Ia sudah mendengar cerita penuh dari kakek Wirya beberapa hari sebelumnya, tentang fitnah, kehilangan, dan pengasingan. "Kalau begitu, mungkin Bapak perlu kembali ke sana suatu hari nanti," kata Arga lembut. "Tapi bukan untuk menuntut keadilan, melainkan untuk menenangkan hati." Kakek Wirya menatapnya dan tersenyum. "Kau benar, Nak. Tapi biarlah waktu yang menuntun. Kadang, kebenaran tidak perlu dicari. Ia akan datang ketika hati sudah siap menerimanya." Hari itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Awan menutupi matahari, dan aroma hujan mulai terasa. Mereka segera menutup alat-alat kerja dan berlari ke pondok. Hujan turun deras, mengguyur kebun hingga beruap. Di dalam pondok, mereka duduk berdua sambil menikmati singkong goreng. Hujan di luar terdengar seperti irama alam yang menenangkan. Di sela suara hujan,
Arga berkata, "Kek, hidup ini memang aneh ya. Kadang kita harus kehilangan segalanya dulu baru bisa menemukan ketenangan." Kakek Wirya tersenyum sambil menatap api kecil di tungku. Itu karena manusia sering belajar setelah jatuh. Seperti biji yang harus terkubur dalam tanah dulu sebelum tumbuh jadi pohon. Jangan takut kehilangan, nak. Kadang, Tuhan mengambil sesuatu bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Malam itu berlalu dalam kehangatan yang sederhana. Di luar, hujan masih turun, tapi di dalam pondok kecil itu, dua jiwa yang berbeda usia saling menguatkan. Satu membawa pengalaman panjang tentang luka dan ketabahan, satu lagi membawa semangat muda yang ingin memahami arti kehidupan. Ketika fajar menyingsing keesokan harinya, kakek Wirya terbangun lebih awal dari biasanya. Ia melangkah keluar, menatap langit yang mulai terang. Di wajahnya terukir ketenangan baru. Mungkin hari ini bukan hari untuk kembali, tapi langkahnya sudah siap jika waktu itu tiba. Ia tahu, setiap perjalanan bukan hanya tentang tempat yang dituju, tapi juga tentang siapa yang kita temui di sepanjang jalan. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Tuhan, terima kasih sudah kirimkan Arga dalam perjalanan ini. Mungkin engkau ingin aku belajar lagi tentang arti rumah, bahwa rumah bukan selalu tempat, tapi hati yang menerima dengan tulus." Dan dari kejauhan, sinar matahari mulai menerobos awan, jatuh lembut ke kebun hijau tempat dua manusia itu berdiri, membawa pesan sederhana, bahwa kadang, langkah yang tersesat justru menuntun kita pulang ke arah yang benar. Hari itu langit tampak cerah setelah beberapa hari hujan. Sisa embun masih menempel di ujung daun, dan suara burung terdengar bersahutan dari kejauhan. Di kebun kecil milik Arga, kakek Wirya sedang menyiangi rumput di sekitar bedengan tanaman cabai. Udara pagi yang segar membuatnya bersemangat, meski tubuhnya kini mulai terasa renta. Arga datang membawa 2 gelas teh hangat, wajahnya cerah seperti biasanya. "Kek, istirahat dulu. Saya buatkan teh," katanya sambil duduk di sampingnya. Kakek Wirya tersenyum, mengusap peluh di dahinya. "Terima kasih, Nak Arga. Kau baik sekali. Anak sepertimu, jarang sekarang ini." Arga hanya tersenyum kecil. "Saya belajar dari Bapak. Dulu saya kerja keras tapi hati saya kering. Setelah Bapak datang, saya baru paham kalau bekerja itu bukan hanya untuk hidup, tapi juga untuk memberi kehidupan." Keduanya minum teh bersama sambil menatap kebun yang mulai hijau kembali. Namun pagi itu, langkah kecil dari arah jalan mengalihkan perhatian mereka. Seorang perempuan muda dengan kemeja putih dan sepatu kulit datang bersama 2 orang staf. Wajahnya lembut namun tegas, dan sorot matanya memancarkan semangat yang tak biasa. Dialah Vida, CEO muda yang sedang menjalankan proyek sosial perusahaannya untuk membantu petani kecil di berbagai daerah. Mobilnya semalam sempat mogok di jalan dekat kebun Arga. Dan pagi ini ia datang kembali untuk melihat lebih dekat sistem tanam yang dikembangkan oleh para petani lokal. "Selamat pagi, Pak. Saya Vida," katanya sopan. Arga bangkit dan menjabat tangannya, memperkenalkan diri dan kebunnya. Namun perhatian Vida justru tertuju pada sosok lelaki tua di sebelah Arga. "Ini, siapa, ya?" tanya Vida pelan. Arga tersenyum bangga. "Ini kakek Wirya, Bu. Beliau sudah beberapa minggu tinggal di sini dan membantu saya mengurus kebun. Banyak hal baru yang saya pelajari dari beliau." Kakek Wirya berdiri perlahan, membungkuk sopan. "Saya hanya petani biasa, Nona. Tidak banyak yang bisa saya ajarkan." Vida menatapnya lama. Ada sesuatu di wajah lelaki tua itu, keteduhan yang jarang ia temui di dunia yang penuh ambisi seperti miliknya. "Bapak tidak terlihat seperti orang biasa," ujarnya sambil tersenyum. Tatapan Bapak tenang, tapi dalam. Sepertinya banyak cerita di baliknya. Kakek Wirya hanya tersenyum samar. "Hidup ini memang penuh cerita, Nona.
Tapi tidak semua perlu diceritakan. Beberapa cukup disyukuri. Vida mengangguk pelan, merasa seperti baru saja mendengar kalimat yang menenangkan jiwanya. Hari itu, Vida tinggal cukup lama di kebun Arga. Ia berdiskusi tentang teknik penanaman, pengelolaan hasil panen, hingga cara menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Kakek Wirya, meski sederhana, memberikan banyak saran yang tidak ditemukan dalam buku manapun. Tanah itu punya perasaan, nak, ujarnya suatu ketika. Kalau kau memperlakukannya dengan serakah, dia akan marah. Tapi kalau kau menanam dengan hati, hasilnya akan melimpah. Kata-kata itu membuat Vida terdiam. Ia mengingat bagaimana selama ini bisnisnya dijalankan dengan target dan data, tanpa pernah benar-benar melihat ke dalam nurani alam itu sendiri. Menjelang sore, Vida pamit. Tapi baru beberapa langkah kakek Wirya tiba-tiba goyah. Tubuhnya oleng, dan ia jatuh ke tanah. Arga segera berlari dan memapahnya, sementara Vida terkejut. "Bapak baik-baik saja?" tanyanya cemas. Kakek Wirya mengangguk lemah. "Hanya pusing sedikit, mungkin terlalu lama di bawah matahari." Namun Vida tidak tenang. Ia segera memerintahkan stafnya untuk memanggil mobil dan membawa kakek Wirya ke rumah sakit terdekat di kota. "Tidak apa, nak, saya tidak ingin merepotkan," ujar kakek Wirya. Tapi Vida menatapnya tegas. "Bapak tidak merepotkan siapapun. Kadang Tuhan ingin kita menolong, dan kalau kita menolak, itu sama saja menolak kasih-Nya." Akhirnya kakek Wirya dibawa ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa ia kelelahan dan kurang gizi, tapi tidak ada penyakit berat. Ia hanya perlu istirahat dan makanan yang cukup, kata dokter. Vida menatap sosok tua yang tidur di ranjang dengan hati yang tak tenang. Ada sesuatu dalam diri lelaki itu yang mengingatkannya pada ayahnya sendiri yang telah tiada. Setelah diperbolehkan pulang, Vida menawari tempat tinggal sementara di rumahnya. "Bapak tidak punya keluarga di sini, bukan? Kalau Bapak berkenan, tinggal dulu di rumah saya. Ada taman luas, Bapak bisa berkebun di sana," katanya lembut. Kakek Wirya awalnya menolak dengan halus, tapi Vida bersikeras. "Anggap saja rumah ini tempat istirahat sementara sebelum Bapak melanjutkan perjalanan." Akhirnya, kakek Wirya mengangguk pelan. "Baiklah, nak. Jika itu kehendakmu, saya tak akan menolak." Rumah Vida terletak di pinggiran kota, di tengah taman hijau yang asri. Ketika pertama kali tiba, kakek Wirya tertegun melihat hamparan bunga, kolam kecil dengan ikan koi, dan udara sejuk yang mengalir dari pepohonan tinggi. Rumah itu besar, tapi terasa hangat. Vida menyiapkan kamar khusus di belakang, dekat taman. "Di sini Bapak bisa tenang," katanya. "Kalau Bapak ingin menanam sesuatu, taman ini milik Bapak." Hari-hari berikutnya, suasana rumah Vida berubah. Kakek Wirya mulai menanam sayur di pekarangan. Bayam, kangkung, tomat, dan cabai. Ia menata pot-pot bunga, memperbaiki pagar kayu yang lapuk, bahkan membuat tempat kompos sederhana dari daun kering. Setiap pagi, ia menyapu halaman sambil bersenandung pelan, sementara Vida yang sedang bersiap ke kantor sering memperhatikannya dari jendela. Ada kedamaian yang ia rasakan setiap kali melihat lelaki tua itu bekerja tanpa pamrih. Suatu pagi, Vida menghampirinya sambil membawa 2 cangkir kopi. "Bapak suka kopi?" tanya Vida sambil duduk di bangku taman. Kakek Wirya tersenyum. "Kopi pahit itu seperti hidup, nak. Kalau diminum dengan hati yang tenang, pahitnya justru menenangkan." Vida tertawa kecil. "Bapak selalu bisa menemukan pelajaran dari hal kecil, ya?" Kakek Wirya menatap langit. "Pelajaran itu ada di mana-mana, nak. Kita hanya perlu mata yang mau melihat dan hati yang mau mendengar." Vida diam, teringat masa lalunya. Sejak kecil ia tumbuh dalam keluarga kaya, tapi dingin. Ayahnya sibuk dengan bisnis,
Ibunya lebih peduli pada penampilan sosial. Setelah ayahnya meninggal, ia mewarisi perusahaan dan berjuang sendiri di dunia yang keras. Ia terbiasa kuat, tegas, tapi juga kesepian. Dan kini, entah mengapa, kehadiran lelaki tua itu seperti menghadirkan kehangatan yang lama hilang. Hari demi hari berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Vida sering curhat tentang kesulitan bisnis, tentang orang-orang yang hanya menghargainya karena jabatan. Kakek Wirya mendengarkan tanpa menghakimi. "Nak Vida," katanya suatu sore, "kadang orang menghargai kita karena apa yang kita punya, bukan siapa kita. Tapi jangan takut. Selama kau punya niat tulus, dunia akan menemukan caranya untuk menghormati hatimu." Kata-kata itu menancap dalam. Vida menatap sosok tua itu, merasa seolah berbicara dengan ayah yang tak pernah sempat menuntunnya seperti ini. Suatu sore, setelah pulang kerja, Vida menemukan kakek Wirya sedang mengajar dua anak kecil dari kampung sekitar yang datang bermain ke taman. Ia menunjukkan cara menanam bibit dan menjelaskan pentingnya merawat tanaman. "Kalau kau menanam dengan cinta, tanamanmu akan tumbuh subur. Tapi kalau kau menanam hanya untuk hasil, alam tahu, dan dia tak akan memberi lebih dari yang pantas." Anak-anak itu mengangguk, matanya berbinar. Vida yang melihat dari jauh tersenyum. Hatinya hangat. Ia mulai menyadari sesuatu, bahwa lelaki tua ini bukan sekadar tamu, tapi guru kehidupan yang dikirim Tuhan untuk membuka matanya tentang makna memberi. Sejak saat itu, taman di rumah Vida berubah menjadi tempat belajar kecil. Anak-anak sering datang, dan kakek Wirya dengan sabar mengajarkan mereka menanam, menyapu daun, dan menjaga kebersihan lingkungan. Vida mendukungnya sepenuhnya. Ia bahkan menyiapkan alat dan bibit untuk kegiatan mereka. Rumah itu, yang dulu sunyi, kini dipenuhi tawa dan suara kehidupan. Suatu malam, setelah anak-anak pulang, Vida duduk di teras bersama kakek Wirya. "Bapak," katanya pelan, "saya pikir Bapak datang ke hidup saya bukan kebetulan. Bapak membawa cahaya di rumah ini." Kakek Wirya tersenyum hangat. "Nak, cahaya itu sudah ada di rumah ini sejak lama. Hanya saja, mungkin kau terlalu sibuk menatap dunia luar, sampai lupa menyalakan pelitanya di dalam." Vida terdiam lama. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dari taman. Ia merasa hatinya perlahan tenang, sesuatu yang jarang ia rasakan dalam hidup yang penuh tekanan. Beberapa minggu kemudian, Vida memutuskan sesuatu yang besar. Ia mengajak kakek Wirya untuk bergabung dalam proyek Green Hope, program sosial perusahaannya yang bertujuan memberdayakan petani desa agar mandiri dan sejahtera. "Bapak akan saya jadikan penasihat lapangan. Bapak punya ilmu dan kebijaksanaan yang saya butuhkan," katanya penuh keyakinan. Kakek Wirya menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Nak, saya ini hanya petani tua. Dunia perusahaan terlalu tinggi untuk langkah saya yang lambat. Tapi justru karena langkah Bapak pelan, saya ingin Bapak di sana," jawab Vida tegas. "Saya butuh orang yang berjalan dengan hati, bukan dengan angka." Akhirnya, kakek Wirya setuju. Ia kembali mengenakan topi jeraminya, tapi kali ini bukan di sawah kecil, melainkan di lahan-lahan baru yang akan ia bimbing bersama para petani muda di bawah naungan perusahaan Vida. Ia tak menyangka, hidup yang dulu hancur dan terbuang kini menemukan makna baru di bawah atap seorang gadis yang berhati besar. Dalam diam, ia sering menatap Vida bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi. Di hatinya, ia berdoa lirih, "Tuhan, Engkau telah menggantikan kesepian dan kehinaanku dengan kasih dan keberkahan. Jika hari-hariku tak panjang lagi, biarlah waktu yang tersisa ini menjadi ladang untuk menanam kebaikan." Dan di taman belakang rumah, di antara sayur yang tumbuh hijau, seekor kupu-kupu kecil hinggap di ujung daun. Cahaya sore menembus sayapnya, seolah alam pun turut bersyukur atas pertemuan dua jiwa yang saling menyembuhkan tanpa pernah berencana.
Fajar baru saja menyentuh cakrawala ketika Vida memutuskan untuk berangkat sendiri ke desa Sukamerta. Jalanan menuju desa itu membelah hamparan sawah yang luas dan bukit yang hijau samar. Angin pagi membawa aroma tanah basah yang mengingatkan Vida pada cerita kakek Wirya tentang masa lalunya. Kali ini, langkahnya bukan sekadar perjalanan kerja, melainkan perjalanan hati, untuk mencari kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh waktu. Mobilnya berhenti di tepi desa. Sukamerta tampak tenang, tapi di balik ketenangan itu terasa bayangan luka lama. Rumah-rumah kayu berjajar di pinggir jalan, dan beberapa warga tua duduk di beranda sambil mengupas jagung. Saat Vida turun, beberapa pasang mata menatap heran. Seorang lelaki parubaya menyapanya. "Neng, cari siapa? Kayaknya bukan orang sini." "Saya Vida," jawabnya sopan. "Saya datang ingin tahu tentang seorang yang dulu pernah tinggal di sini. Namanya kakek Wirya." Nama itu seketika membuat percakapan di sekitar berhenti. Beberapa orang saling pandang, dan ada bisik-bisik yang terdengar lirih. Vida bisa merasakan hawa dingin di udara yang tiba-tiba berubah. "Oh, Wirya," gumam lelaki itu dengan nada datar. "Petani tua yang diusir dari desa. Kami dulu kira dia, yah, pencuri lumbung." "Benarkah?" tanya Vida perlahan. Lelaki itu mengangguk ragu. "Waktu itu semua serba cepat, Neng. Kami cuma dengar kabar dari kepala desa. Katanya Wirya yang ambil beras bantuan karena punya kunci lumbung. Orang-orang percaya saja." "Apakah ada yang melihat langsung?" tanya Vida lagi. "Tidak ada," jawabnya lirih. "Tapi, siapa berani melawan kepala desa waktu itu?" Vida menunduk. Rasa getir memenuhi dadanya. Fitnah memang mudah menyebar, apalagi di tengah ketakutan dan kemiskinan. Ia berterima kasih pada lelaki itu, lalu berjalan menyusuri jalan desa. Semakin jauh ia melangkah, semakin dalam hatinya merasa tercekik oleh bayangan masa lalu yang berat. Langkahnya berhenti di depan rumah kecil di ujung desa, rumah tua dengan dinding anyaman bambu yang sudah kusam. Dari dalam terdengar suara anak-anak tertawa. Seorang perempuan setengah baya keluar sambil membawa baskom cucian. Vida menyapanya dengan sopan. "Permisi, Bu. Apakah ini rumah almarhum Pak Darna?" "Betul, Neng. Saya menantunya. Ada perlu apa?" "Saya sedang mencari tahu tentang seseorang bernama kakek Wirya. Katanya almarhum Pak Darna sahabatnya." Wajah perempuan itu berubah lembut. Ia meletakkan baskom, lalu mempersilakan Vida duduk di bangku bambu. "Iya, Wirya dulu teman akrab suami saya. Orangnya baik sekali. Waktu lumbung desa hilang, suami saya percaya dia tidak bersalah. Tapi siapa yang mau dengar? Kepala desa waktu itu berkuasa. Wirya diusir malam-malam. Saya masih ingat, dia cuma bawa karung berisi beras dan cangkul. Hujan besar malam itu." Nada suaranya lirih, seolah luka lama ikut terbuka. "Setelah itu, suami saya juga kena fitnah karena membela dia. Kami dijauhi warga. Suami saya meninggal tak lama kemudian karena sakit hati." Vida menatap perempuan itu penuh empati. "Maafkan saya bertanya, tapi apakah ada petunjuk siapa sebenarnya yang mencuri beras waktu itu?" Perempuan itu menghela napas panjang. "Kalau Neng mau tahu kebenaran, temui anak saya, Dira. Dia waktu itu masih kecil, tapi malam pencurian itu dia lihat sesuatu dari jendela." "Dira?" tanya Vida. "Iya. Dia sering main di belakang lumbung waktu itu. Sekarang dia sudah remaja, sering bantu di sekolah desa." Tak lama kemudian, Vida bertemu Dira, gadis kecil yang dulu melihat malam gelap penuh rahasia. Kini Dira sudah beranjak remaja, rambutnya dikuncir, matanya jernih, dan wajahnya polos tapi menyimpan kesedihan yang belum sepenuhnya hilang. "Dira, Ibu bilang kamu tahu sesuatu tentang malam pencurian beras 7 tahun lalu," kata Vida hati-hati.
Dira menunduk. Waktu itu saya umur 8 tahun. Saya nggak tahu banyak. Tapi malam itu, saya lihat seseorang masuk ke lumbung dari belakang. Saya kira Pak Wirya, karena dia yang biasa jaga. Tapi waktu orang itu lewat dekat lampu minyak, saya lihat jelas, itu bukan dia. Itu Mas Rendra, anak kepala desa. Vida terpaku. Kamu yakin? Dira mengangguk cepat. Saya takut bilang waktu itu, Bu. Kepala desa galak. Semua orang percaya kalau Pak Wirya yang mencuri. Saya cuma anak kecil. Siapa yang mau dengar omongan saya? Suasana hening. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah lembab. Vida menggenggam tangan Dira dengan lembut. Terima kasih, Nak. Kamu sudah menyimpan kebenaran terlalu lama. Dira menatapnya dengan mata basah. Kalau nanti orang-orang tahu yang sebenarnya, tolong jangan marah ke mereka. Dulu mereka cuma takut. Kata-kata itu menusuk hati Vida. Ia sadar, kebencian tak akan mengubah masa lalu, hanya kebaikan yang bisa menyembuhkan. Ia berjanji pada diri sendiri, jika nanti kebenaran terbuka, ia akan memastikan semua berakhir dengan damai. Sebelum pulang, Vida berjalan ke sawah di pinggir desa, tempat kakek Wirya dulu menanam padi. Tanah itu kini sudah ditumbuhi rumput liar. Ia berjongkok, menyentuh tanah yang kering dan retak. Bapak pasti menanam di sini dengan cinta, gumamnya pelan. Saya akan pastikan nama Bapak tumbuh kembali seperti padi yang Bapak tanam dulu. Langit mendung. Hujan rintik-rintik mulai turun, tapi Vida tak beranjak. Ia membiarkan air membasahi wajahnya, seolah alam sendiri ikut menangis untuk ketidakadilan yang pernah terjadi di tempat ini. Perjalanan pulang terasa panjang. Di mobil, Vida menatap jendela dengan pikiran kacau. Bayangan wajah kakek Wirya muncul di benaknya. Lelaki tua yang sabar, lembut, dan tak pernah membalas keburukan dengan dendam. Ia teringat kata-katanya, kebenaran tak selalu perlu dibuktikan, karena Tuhan akan mengungkapkannya pada waktu yang tepat. Air mata menetes di pipinya. Waktunya sudah tiba, Kek, bisiknya. Tuhan memilih saya untuk membuka kebenaran itu. Sesampainya di rumah, malam sudah larut. Vida mendapati kakek Wirya sedang duduk di teras, memandangi langit. Ia tersenyum ketika melihat Vida datang. Nak, dari mana kau? Wajahmu seperti habis menempuh perjalanan panjang. Vida duduk di sampingnya, menatap cahaya lampu taman yang lembut. Saya baru dari Sukamerta, Kek, jawabnya pelan. Kakek Wirya menatapnya lama, seolah bisa membaca isi hatinya. Lalu, apa yang kau temukan di sana? Banyak hal, Vida menjawab, suaranya bergetar. Saya tahu semuanya sekarang. Tentang malam itu. Tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kakek Wirya menarik napas panjang. Kalau begitu, tugasmu sudah selesai, Nak. Tidak, Kek. Vida menatapnya tegas. Tugas saya baru dimulai. Saya tidak bisa diam ketika nama orang sebaik Bapak dikotori oleh fitnah. Namun kakek Wirya tersenyum tenang. Nak Vida, dengarkan saya. Kebenaran bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dipeluk dengan sabar. Orang yang dulu menyakiti saya, mungkin sekarang sudah menyesal. Biarkan waktu yang menyembuhkan. Tapi Bapak tidak pantas menanggung hinaan itu. Jawab Vida, matanya memerah. Kadang, Nak, kehormatan sejati bukan tentang apa yang orang lihat, tapi tentang apa yang kita tahu dalam hati. Saya tahu saya tidak mencuri. Itu cukup. Vida tak bisa menahan air matanya lagi. Ia memeluk kakek Wirya erat, seperti seorang anak memeluk ayah yang hampir kehilangan waktu. Bapak terlalu baik untuk dunia yang sering tidak adil, bisiknya. Kakek Wirya menepuk punggungnya pelan. Dunia memang tidak selalu adil, Nak. Tapi tugas kita bukan membalas, melainkan menanam lagi. Karena mungkin, di tempat lain,
seseorang akan panen dari benih kesabaran kita. Hari-hari berikutnya, Vida menjadi lebih pendiam. Ia bekerja seperti biasa, namun di dalam hatinya tersimpan rencana besar, membersihkan nama kakek Wirya tanpa harus membuat kegaduhan. Ia mulai mengumpulkan bukti, mencari saksi, dan menghubungi orang-orang lama dari Sukamerta. Ia ingin semua tahu kebenaran, tapi dengan cara yang damai, tanpa menimbulkan dendam. Di tengah kesibukannya, kakek Wirya tetap seperti biasa. Ia menanam, menyapu halaman, dan menyapa tetangga dengan senyum. Seolah tak ada masa lalu yang menyakitkan. Namun, di balik senyum itu, kadang Vida melihat sesuatu di matanya, sekelebat kesedihan yang dalam. Ia tahu, meski kakek Wirya sudah memaafkan, luka itu masih ada, hanya saja ia memilih untuk tidak membiarkannya tumbuh menjadi duri. Suatu malam, kakek Wirya duduk di kursi rotan dengan segelas air hangat di tangan. "Nak," katanya tiba-tiba, "kalau nanti saya tidak ada, tolong lanjutkan apa yang sudah kita mulai ini. Bukan untuk saya, tapi untuk petani-petani kecil yang masih berjuang." "Jangan bicara begitu, Kek," ujar Vida cepat. "Setiap benih ada masanya, Nak. Begitu juga manusia. Yang penting, sebelum gugur, benih itu sempat menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat." Vida menggenggam tangannya erat. "Saya janji, Kek. Saya akan teruskan semua yang Bapak ajarkan, dengan hati, bukan hanya pikiran." Kakek Wirya menatapnya penuh kebanggaan. "Kau bukan hanya anak yang baik, Vida. Kau ladang yang subur bagi kebaikan." Malam itu, angin berhembus lembut dari arah kebun. Lampu-lampu taman berpendar temaram, dan di bawah langit berbintang, dua jiwa yang berbeda generasi duduk berdampingan. Satu membawa masa lalu yang penuh luka, satu membawa masa depan yang penuh harapan. Di antara mereka, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam, benih kasih dan penghormatan yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Bayangan masa lalu mungkin masih menghantui, tapi bagi Vida dan kakek Wirya, kebenaran bukan lagi tentang membuktikan siapa yang benar. Kebenaran adalah tentang keberanian untuk tetap baik, meski dunia pernah berlaku tidak adil. Dan malam itu, di bawah langit yang tenang, keduanya tahu, perjalanan mereka baru saja memasuki babak baru yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, matahari terbit di langit Jakarta dengan lembut, namun hati Vida tidak seramah cahaya pagi. Semalaman ia tidak tidur, pikirannya masih dipenuhi suara kakek Wirya yang menolak namanya dibersihkan dengan cara apapun. Ia duduk di meja kerja, menatap laptop yang penuh berkas proyek dan data petani binaan. Namun pandangannya kosong. Sejak kembali dari Sukamerta, setiap kali ia melihat kakek Wirya, hatinya seperti diremas. Lelaki tua itu tetap tersenyum, tetap bekerja di taman, tetap berdoa sebelum makan. Ia hidup seperti tak pernah disakiti oleh dunia. Tapi justru itu yang membuat Vida semakin gelisah. Bagaimana bisa seseorang setabah itu menerima fitnah sebesar itu tanpa dendam? Ia ingin semua orang tahu kebenaran. Ia ingin dunia mengakui bahwa lelaki yang mereka hina dulu adalah pahlawan yang sesungguhnya. Tapi Vida juga tahu, jika ia melangkah tanpa hati-hati, luka lama bisa terbuka lagi. Sukamerta masih di bawah pengaruh keluarga kepala desa yang dulu menuduh kakek Wirya. Kebenaran, jika diungkap sembarangan, bisa jadi bumerang. Pagi itu, kakek Wirya datang membawa sekeranjang sayur segar dari kebun belakang. "Nak, Vida belum sarapan?" katanya ramah. Vida tersenyum tipis. "Belum, Kek. Lagi banyak yang dipikirkan." "Kalau terlalu banyak dipikir, nanti hatimu lelah. Makan dulu, baru bicara sama Tuhan." Vida menghela napas. "Kek, bagaimana bisa Bapak tetap tenang setelah semua yang terjadi? Saya tahu semuanya sekarang. Bapak difitnah, diusir, dan kehilangan segalanya." Kakek Wirya duduk di kursi depan, menatap taman dengan mata teduh. "Nak,
Setiap manusia akan diuji. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kemuliaan. Saya kehilangan nama baik di mata manusia, tapi mungkin Tuhan ingin memberi saya kesempatan menjaga hati agar tidak sombong. Tapi Bapak tidak pantas diperlakukan begitu, ucap Vida dengan nada pelan tapi bergetar. Saya tidak bisa diam. Saya mau membersihkan nama Bapak, meskipun Bapak sendiri tidak mau. Kakek Wirya menatapnya dengan tatapan sayang seorang ayah. Nak Vida, kadang niat baik bisa melukai kalau caranya salah. Jangan biarkan amarah membuatmu lupa bahwa kebenaran sejati datang dengan kasih, bukan dengan perlawanan. Vida terdiam. Ia tahu ucapan itu benar. Tapi hatinya tetap bergolak. Ia merasa ada yang harus dilakukan, bukan hanya untuk kakek Wirya, tapi untuk dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Vida menerima undangan dari pemerintah daerah untuk menghadiri seminar nasional tentang ketahanan pangan. Ia diminta menjadi pembicara utama dan membawa sosok yang menginspirasi dalam perjalanan Green Hope. Tanpa ragu, ia mengajak kakek Wirya ikut bersamanya. Kek harus ikut. Mereka perlu mendengar langsung dari orang yang paling tahu tentang arti menanam dengan hati, katanya bersemangat. Kakek Wirya tertawa kecil. Saya ini cuma petani tua, Nak. Orang kota mana mau dengar cerita dari tangan yang penuh tanah? Justru itu, jawab Vida lembut. Mereka perlu tahu kalau tangan yang kotor karena tanah lebih suci daripada tangan yang bersih tapi tak pernah bekerja. Akhirnya kakek Wirya setuju. Hari itu mereka berangkat bersama ke acara besar itu. Di atas panggung, Vida berbicara tentang perubahan dunia pertanian yang dimulai dari niat tulus. Ia memperkenalkan kakek Wirya sebagai guru kehidupan yang mengajarkan arti kerja keras, kesabaran, dan kejujuran. Para peserta bertepuk tangan. Banyak yang terharu melihat kesederhanaan lelaki tua itu. Namun di antara kerumunan itu, ada seseorang yang menatap mereka dengan wajah tegang. Seorang pria muda berpakaian rapi yang memperhatikan dari barisan belakang. Ia tampak gelisah, menggenggam ponselnya erat-erat. Setelah acara selesai, pria itu menghampiri Vida di luar aula. Maaf, Nona Vida? Suaranya berat tapi sopan. Iya, benar. Anda siapa? Saya Adi, wartawan lokal dari daerah Sukamerta. Saya dengar tadi Nona menyebut nama Wirya. Apakah itu Pak Wirya dari desa kami? Vida menatapnya hati-hati. Iya, benar. Apa Anda mengenalnya? Adi menghela napas panjang. Saya, anak kepala desa yang dulu menuduh beliau. Saya juga adik dari Rendra, pelaku sebenarnya yang selama ini kami sembunyikan. Dunia seakan berhenti sejenak. Vida terpaku. Jadi, Bapak tahu kebenaran itu selama ini? Adi menunduk. Saya tahu setelah ayah saya meninggal. Rendra sempat mengaku di rumah sakit bahwa dialah yang mengambil beras malam itu. Tapi semuanya terlambat. Nama Pak Wirya sudah hancur. Saya ingin meminta maaf secara langsung. Vida terdiam lama. Hatinya bergetar. Ia ingin marah, tapi wajah lelaki muda itu penuh penyesalan yang tulus. Kakek Wirya tidak pernah menuntut balas, ucapnya lirih. Tapi saya tahu beliau akan senang mendengar permintaan maafmu. Bolehkah saya menemuinya? Datanglah besok ke rumah. Tapi tolong, jangan datang dengan niat menebus dosa. Datanglah dengan niat memperbaiki hati. Keesokan harinya, Adi datang ke rumah Vida. Ia membawa sebuah amplop lusuh dan seikat bunga melati. Kakek Wirya sedang duduk di taman, menanam bibit cabai kecil. Ketika Adi menghampiri dan menyebut namanya, lelaki tua itu menoleh, matanya seolah mengenali wajah dari masa lalu. Bapak, saya Adi, anak almarhum kepala desa Surya, ucapnya gugup. Kakek Wirya menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. Anak Surya? Sudah besar kau sekarang. Waktu aku pergi dari desa, kau masih kecil.
Adi menunduk, suaranya bergetar. Saya datang untuk minta maaf, Pak. Keluarga saya sudah membuat hidup Bapak menderita. Kami salah. Rendra yang mengambil beras itu. Dia sudah mengaku sebelum meninggal. Kakek Wirya tidak menjawab. Ia hanya menatap tanah di depan kakinya, menggenggam gumpalan tanah itu erat-erat. Akhirnya kebenaran itu datang juga, gumamnya pelan. Tapi, Nak, jangan biarkan kebenaran ini membuatmu malu. Biarkan ia jadi pelajaran, bukan beban. Adi meneteskan air mata. Saya tak tahu bagaimana menebusnya. Dengan menjadi orang jujur, jawab kakek Wirya tenang. Itu saja sudah cukup. Vida berdiri tak jauh dari mereka, menahan haru. Ia melihat sendiri bagaimana luka lama bisa disembuhkan tanpa teriakan, tanpa dendam, hanya dengan kata maaf dan penerimaan. Setelah Adi pergi, kakek Wirya duduk lama di taman. Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, katanya lirih. Kadang kita menunggu bertahun-tahun untuk melihat kebenaran, tapi ketika datang, rasanya bukan kemenangan, melainkan kelegaan. Vida menggenggam tangannya. Sekarang dunia tahu, Kek. Nama Bapak akan saya bersihkan. Saya akan bicarakan ini di konferensi pers minggu depan. Namun kakek Wirya menggeleng. Tidak usah, Nak. Biarlah kebenaran itu berputar dari mulut ke mulut, bukan dari berita. Orang yang tahu, cukup tahu. Yang belum tahu, biarlah Tuhan yang memberi pengertian. Tapi, kakek Wirya menatapnya lembut. Vida, kalau kau menanam bunga karena ingin dilihat orang, kau akan kecewa kalau tak ada yang memuji. Tapi kalau kau menanam karena cinta, maka meski tak ada yang melihat, harumnya tetap sampai ke langit. Kata-kata itu menancap dalam di hati Vida. Ia tidak bisa membantah. Yang tersisa hanya air mata haru. Ia sadar, perjuangannya bukan lagi tentang nama atau kehormatan, tapi tentang menjaga makna kebaikan itu sendiri. Namun hidup, seperti ladang yang tak selalu disinari matahari, kembali memberi ujian. Beberapa hari setelah kejadian itu, kakek Wirya jatuh pingsan di kebun saat sedang mencangkul. Tubuhnya yang tua dan rapuh tak lagi kuat menanggung lelah. Vida panik membawanya ke rumah sakit, menunggu di depan ruang perawatan dengan tangan bergetar. Dokter keluar dengan wajah serius. Beliau mengalami komplikasi jantung dan kelelahan berat. Kondisinya stabil, tapi harus banyak istirahat. Jangan biarkan beliau terlalu memikirkan hal berat. Vida hanya mengangguk, matanya sembab. Ia masuk ke ruang rawat, melihat kakek Wirya berbaring lemah dengan selang infus di tangan. Tapi di wajahnya, masih ada senyum yang menenangkan. Jangan khawatir, Nak, katanya pelan. Tuhan cuma mau saya istirahat sebentar. Bapak harus sembuh. Saya belum selesai belajar dari Bapak, ucap Vida menahan tangis. Belajar itu tak perlu guru yang hidup, Nak. Kadang kenangan bisa jadi guru paling bijak. Vida menggenggam tangannya erat. Jangan bicara begitu, Kek. Dunia masih butuh orang seperti Bapak. Kakek Wirya menatapnya lama, lalu berbisik. Kalau dunia butuh kebaikan, maka biarlah kau yang melanjutkannya. Beberapa minggu kemudian, kondisi kakek Wirya perlahan membaik, tapi tubuhnya tak sekuat dulu. Ia lebih sering duduk di taman, menatap langit sore, menikmati suara burung dan desiran angin. Vida sering duduk di sampingnya, membacakan rencana-rencana proyek pertanian baru yang akan mereka kembangkan. Semua ini berkat ajaran Bapak, kata Vida suatu sore. Green Hope sekarang diterapkan di 3 provinsi. Para petani menyebut nama Bapak dalam setiap pelatihan. Kakek Wirya tersenyum. Jangan sebut namaku, Nak. Sebut saja nama Tuhan yang memberi kita ladang. Langit sore memerah. Angin berhembus lembut, membawa aroma padi muda dari ladang ujung kota. Vida menatap wajah tua itu. Keriput,
tapi teduh seperti tanah subur setelah hujan. Ia tahu, waktunya mungkin tak lama lagi. Tapi ajaran lelaki itu sudah tertanam di hatinya, lebih kuat dari apapun. Luka masa lalu memang telah terbuka kembali, tapi kali ini bukan untuk menyakiti. Luka itu dibuka agar bisa sembuh sepenuhnya, agar tidak ada lagi rahasia yang menekan dada. Kebenaran akhirnya datang, tapi tidak dengan sorak kemenangan. Ia datang dalam bentuk pengampunan dan kasih. Dan di bawah langit senja itu, kakek Wirya tersenyum damai. "Vida," katanya lembut, "kalau suatu saat aku tidak bisa lagi melihat ladang, tolong jaga agar tanah ini tetap hidup. Jangan biarkan keserakahan membunuhnya lagi." Vida mengangguk sambil menahan air mata. "Saya janji, Kek." Matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala. Suasana hening, hanya suara jangkrik yang mulai bernyanyi. Di dada Vida, janji itu bergema kuat, janji untuk melanjutkan warisan seorang petani tua yang pernah diusir dari desanya, namun meninggalkan pelajaran paling berharga tentang makna hidup, kejujuran, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Pagi di Jakarta terasa lebih hening dari biasanya. Vida duduk di taman belakang rumah, di mana kakek Wirya biasa menyirami tanaman dengan penuh kesabaran. Embun masih menempel di ujung daun, aroma tanah basah menyeruak lembut di udara. Tapi kali ini, gayung kecil dan cangkul mini di pojok taman itu tergeletak tanpa sentuhan. Kakek Wirya masih beristirahat di kamarnya, kondisinya belum pulih sepenuhnya. Sudah sebulan sejak kakek Wirya jatuh sakit. Tubuhnya melemah, langkahnya pelan, namun semangatnya tetap menyala. Setiap kali Vida menjenguknya, beliau masih sempat memberi nasihat atau menanyakan kabar petani binaan Green Hope. Pagi itu Vida membawa semangkuk bubur dan secangkir teh hangat ke kamar. "Selamat pagi, Kek. Ini sarapan kesukaan Bapak," katanya lembut sambil menaruh nampan di meja kecil. Kakek Wirya tersenyum, wajahnya tenang walau tampak letih. "Terima kasih, Nak. Sepertinya tanganmu sudah lebih lembut dari dulu. Dulu buburmu terlalu asin." Vida terkekeh. "Sekarang saya sudah belajar dari pengalaman, Kek. Tidak semua hal bisa dikerjakan dengan tergesa-gesa." Kakek Wirya tertawa kecil, kemudian diam menatap jendela. Sinar matahari masuk pelan-pelan, menembus tirai putih, membuat garis cahaya di wajah tuanya. "Nak Vida, apa kamu masih ingat ketika pertama kali kita bertemu di pinggir sawah itu?" "Tentu, Kek. Hari itu saya baru saja gagal presentasi proyek pertanian organik, dan Bapak menyelamatkan saya dari hujan besar. Saya pikir Bapak hanya petani biasa, tapi ternyata saya yang bodoh karena tidak melihat kebijaksanaan di balik kesederhanaan itu." Kakek Wirya mengangguk. "Hidup memang lucu, Nak. Kadang kita berlari jauh mencari makna, padahal jawabannya ada di tanah tempat kita berpijak." Vida menatap lelaki tua itu lama. Sejak mengenal kakek Wirya, hidupnya berubah. Ia tak lagi mengejar ambisi semata, tapi juga berusaha memberi makna pada setiap langkah. Namun di balik rasa syukurnya, ada kecemasan yang ia pendam. Ia tahu, selama kebenaran tentang kakek Wirya belum disampaikan secara terbuka, sejarah masih mencatatnya sebagai pencuri. Adi memang sudah meminta maaf, tapi tidak semua warga Sukamerta tahu. Nama baik itu masih terbelenggu oleh rumor lama. Malamnya, Vida duduk di ruang kerjanya sendirian. Di layar laptop, ada proposal besar dari pemerintah tentang proyek Lumbung Nusantara, program yang akan menyatukan sistem pertanian dari berbagai daerah. Vida ingin menjadikan Green Hope sebagai mitra utama, tapi hatinya belum tenang. Ia membuka folder lama berisi data-data Green Hope, lalu terhenti di satu foto. Kakek Wirya sedang berdiri di ladang bersama anak-anak desa, memegang bibit padi sambil tersenyum. Foto itu diambil 7 tahun lalu, sebelum segalanya berubah. "Bapak layak dikenang dengan cara yang benar," gumamnya pelan. Keesokan paginya,
Ia duduk di samping ranjang kakek Wirya sambil membawa laptop. "Kek, saya punya rencana. Saya ingin membuat buku tentang perjalanan Green Hope, tentang Bapak, tentang semua pelajaran hidup yang Bapak berikan." Kakek Wirya menatapnya lama. "Buku?" "Iya, Kek. Bukan untuk ketenaran. Tapi agar kisah Bapak tak hilang begitu saja. Generasi muda perlu tahu bahwa di balik sebutir padi, ada air mata dan doa petani yang tak pernah lelah." Kakek Wirya terdiam. "Kalau itu untuk kebaikan, saya tak akan melarang. Tapi jangan sebut nama saya terlalu besar. Tulis saja apa yang kamu lihat dan rasakan. Kebenaran yang baik tidak butuh sorotan." Vida mengangguk. Tapi di dalam hatinya, ia tetap menyimpan tekad. Nama kakek Wirya harus dipulihkan. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan kebenaran yang sederhana. Beberapa minggu kemudian, Vida menerima kabar dari Adi. Pemuda itu berencana mengadakan reuni besar di Sukamerta, mengundang seluruh warga lama, termasuk para petani yang dulu hidup di bawah bimbingan kakek Wirya. "Ini saatnya, Nona," kata Adi lewat telepon. "Saya ingin di hadapan semua orang, kita ceritakan kebenaran itu. Tidak untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk memulihkan luka." Vida menatap kalender di mejanya. Tanggalnya bertepatan dengan peringatan panen raya desa, hari yang dulu menjadi awal bencana bagi kakek Wirya. "Baik, Adi. Saya akan datang, tapi hanya jika kakek juga setuju." Ketika ia menyampaikan rencana itu, kakek Wirya hanya tersenyum samar. "Kalau itu bisa membuat hati banyak orang tenang, maka aku ikut. Tapi ingat, Nak Vida, jangan datang dengan niat membuktikan. Datanglah dengan niat berdamai." Hari reuni itu pun tiba. Desa Sukamerta kini tampak berbeda. Rumah-rumah lebih kokoh, sawah lebih hijau, namun suasana tetap sama, hangat dan penuh gotong royong. Saat mobil Vida masuk ke desa, orang-orang menatap dengan rasa penasaran. Sebagian mengenali kakek Wirya yang duduk di kursi roda di sampingnya. Beberapa orang menunduk, malu. Mereka tiba di balai desa, di mana panggung sederhana sudah disiapkan. Adi menyambut mereka dengan hormat. "Selamat datang kembali, Pak Wirya." Kakek Wirya tersenyum tipis. "Terima kasih, Nak. Lama sekali aku tak mencium bau lumpur sawah ini." Acara dimulai dengan tawa dan nostalgia. Warga saling bercerita tentang masa lalu, tentang panen, tentang kerjasama, bahkan tentang kesalahan. Lalu, Adi berdiri di depan mikrofon. Suaranya bergetar saat ia mulai bicara. "Teman-teman, ada sesuatu yang harus saya katakan. Bertahun-tahun lalu, kita semua melakukan kesalahan besar. Kita menuduh seorang petani jujur mencuri hasil panen desa. Tapi hari ini, saya berdiri di sini untuk mengatakan bahwa tuduhan itu salah. Pencuri sebenarnya adalah kakak saya sendiri, Rendra. Dia telah mengaku sebelum meninggal. Dan orang yang kita usir, Pak Wirya, adalah korban dari fitnah itu." Balai desa hening seketika. Tak ada suara, hanya desiran angin yang lewat di antara genting. Beberapa warga menunduk, sebagian meneteskan air mata. Vida menatap kakek Wirya, yang tetap duduk tenang, seperti air di permukaan sawah yang tak beriak. Seorang ibu tua berdiri dari bangku barisan depan. "Pak Wirya, maafkan kami. Waktu itu kami takut kehilangan beras kami tidak berpikir panjang." Lalu seorang pemuda menyusul, "Saya juga minta maaf, Pak. Saya ikut mengusir Bapak waktu itu. Saya menyesal." Kakek Wirya mengangkat tangannya pelan. "Anak-anakku, tidak ada yang perlu minta maaf. Waktu itu kalian hanya takut, dan ketakutan sering membuat orang lupa pada hati. Yang penting sekarang, jangan biarkan hal itu terjadi lagi." Tangis pelan terdengar di antara warga. Vida tak kuasa menahan air matanya. Ia memegang bahu kakek Wirya, merasa bangga sekaligus terharu. Hari itu,
Langit Sukamerta tampak lebih cerah dari biasanya. Burung-burung beterbangan di atas sawah yang baru dipanen, seolah ikut merayakan datangnya kebenaran yang telah lama terlupakan. Setelah acara selesai, banyak warga datang menyalami kakek Wirya. Mereka membawakan makanan, buah tangan, bahkan beberapa anak muda meminta izin untuk mempelajari cara bercocok tanam dari beliau. Sekarang mereka melihat bapak seperti guru, kata Vida sambil tersenyum. Kakek Wirya menggeleng pelan. Bukan guru, nak. Hanya pengingat. Hidup ini seperti tanah, kalau kau menanam kebencian, rumput liar akan tumbuh. Tapi kalau kau menanam keikhlasan, bunga akan muncul bahkan di musim kemarau. Sebelum pulang, Adi menghampiri mereka. Terima kasih, Pak, sudah datang. Saya merasa beban keluarga saya akhirnya terangkat. Kakek Wirya menepuk pundaknya. Jangan merasa berhutang. Kau sudah melakukan hal yang benar. Sekarang bantu rawat desa ini agar tidak lagi menanam fitnah. Adi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saya berjanji, Pak. Malamnya, di rumah penginapan sederhana, Vida duduk di beranda bersama kakek Wirya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma jerami dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Kek, ujar Vida pelan, saya rasa Bapak sudah memaafkan semua orang sejak lama. Tapi kenapa baru sekarang mereka bisa tahu? Kakek Wirya tersenyum dalam kegelapan. Karena kadang kebenaran juga butuh waktu untuk siap didengar. Kalau datang terlalu cepat, orang belum siap menerimanya. Kalau datang terlalu lambat, ia jadi tak berguna. Tapi Tuhan selalu tahu waktu yang tepat. Vida menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar terang di atas sana, seperti lampu kecil yang menuntun arah. Kek, saya akan menulis semua ini. Tapi bukan untuk menjual cerita, melainkan untuk menanam ingatan. Itu bagus, nak, jawabnya lembut. Biar kisah ini jadi ladang yang subur untuk hati banyak orang. Hening beberapa saat. Hanya suara angin yang melintas di antara pepohonan. Kakek Wirya menatap Vida, lalu berkata lirih, Nak Vida, kalau suatu hari aku tidak bisa menemanimu lagi, jangan tangisi kepergianku. Tangisilah kalau kau berhenti berbuat baik. Air mata Vida mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia menggenggam tangan lelaki tua itu erat-erat. Bapak tidak akan saya lupakan, Kek. Kebenaran ini tidak akan saya biarkan hilang lagi. Dan malam itu, di bawah cahaya rembulan yang lembut, dua jiwa yang dulu dipertemukan oleh hujan kini duduk berdampingan dalam keheningan. Bukan lagi antara seorang CEO muda dan petani tua, tapi antara dua manusia yang saling mengajarkan arti kehidupan. Bahwa kebenaran yang terlupakan masih bisa tumbuh kembali, asalkan ditanam dengan keikhlasan. Pagi di Sukamerta terasa berbeda dari biasanya. Udara lembab dengan aroma tanah basah yang menenangkan, seolah menyambut kehadiran dua sosok yang sudah lama dirindukan bumi desa itu. Vida berdiri di depan rumah tua yang catnya telah pudar, sementara kakek Wirya duduk di kursi roda di sampingnya, tersenyum lembut memandangi jalan kecil menuju sawah. Suara gemericik air irigasi terdengar sayup-sayup, berpadu dengan kicau burung yang beterbangan rendah di antara padi yang mulai menguning. Sudah beberapa hari sejak acara di balai desa yang mengungkap kebenaran lama. Setelah bertahun-tahun dicap sebagai pencuri, kini warga kembali memuliakan nama kakek Wirya. Tapi lelaki tua itu tak menunjukkan kebanggaan apapun. Ia justru tampak lebih tenang, seolah beban yang menempel di hatinya telah terangkat, digantikan oleh kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lihatlah, Nak Vida, ucap kakek Wirya pelan, menunjuk ke arah sawah yang membentang. Dulu di tanah itulah aku menanam padi pertama setelah menikah. Di sana juga aku belajar, bahwa hidup tak selalu lurus seperti aliran air. Kadang harus berbelok supaya tak membentur batu. Vida menatap wajah tuanya yang dipenuhi keriput, setiap garis seolah menyimpan cerita panjang. Bapak tidak menyesal kembali ke sini.
Kakek Wirya menggeleng. Tidak ada tempat yang lebih indah daripada tempat di mana kita belajar memaafkan. Vida terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. Selama ini, ia mengira kebenaran hanya bisa ditegakkan dengan keberanian, padahal kadang kebenaran juga butuh kelembutan hati untuk diterima. Warga mulai berdatangan, satu persatu membawa hasil bumi sebagai tanda terima kasih. Ada yang membawa pisang, ada yang membawa kelapa, bahkan ada yang datang dengan seikat bunga liar. Mereka menyalami kakek Wirya dengan penuh hormat, beberapa meneteskan air mata saat mencium tangannya. "Pak Wirya, maafkan kami," kata seorang bapak parubaya dengan suara bergetar. Kakek Wirya menepuk pundaknya. "Tak perlu meminta maaf terus, Pak. Semua sudah berlalu. Sekarang waktunya menanam lagi, bukan padi, tapi kebaikan." Vida menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, memaafkan memang tak mudah. Tapi dari kakek Wirya, ia belajar bahwa memberi maaf bukan berarti kalah, melainkan tanda bahwa hati telah menang dari amarah. Sore harinya, mereka berjalan menuju pematang sawah. Langit mulai oranye keemasan, matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan. Angin lembut berhembus, membuat daun padi bergoyang seperti lautan kecil yang berdesir. Kakek Wirya meminta Vida berhenti di tengah jalan setapak yang dulu ia lewati setiap hari sebelum diusir. "Dulu disinilah aku jatuh pertama kali saat membawa karung padi," katanya dengan tawa kecil. "Aku pikir Tuhan sedang mengujiku. Tapi ternyata, Dia sedang mengajarkan agar aku tak membawa beban terlalu berat sendirian." Vida membantu kakek Wirya turun dari kursi roda. Lelaki tua itu berdiri perlahan, meski tubuhnya goyah. Ia meraih segenggam tanah, mencium aromanya dengan mata terpejam. "Ah, tanah ini masih sama. Lembut, wangi, dan hangat. Tak ada yang berubah, hanya aku yang menua." Vida berjongkok di sampingnya, ikut meraih tanah itu. "Bapak tahu? Tanah ini seperti Bapak. Meski diinjak, dicaci, tapi tetap memberi kehidupan." Kakek Wirya tersenyum samar. "Kau terlalu memujiku, Nak. Aku hanya petani biasa." Namun Vida tahu, sosok di depannya bukan sekadar petani. Ia adalah simbol keteguhan, bukti bahwa orang baik bisa tetap berdiri meski dijatuhkan berkali-kali. Mereka kemudian duduk di pematang sawah, menatap matahari yang makin tenggelam. Suasana hening, hanya terdengar gesekan batang padi dan gemericik air. "Kek," kata Vida perlahan, "kalau waktu bisa diulang, apa Bapak ingin hidup berbeda?" Kakek Wirya menggeleng tanpa ragu. "Tidak, Nak. Aku bersyukur hidupku begini. Karena tanpa semua itu, mungkin aku tak akan pernah bertemu kamu." Air mata Vida menetes tanpa bisa ia tahan. Ia memegang tangan kakek Wirya erat-erat. "Bapak terlalu baik. Dunia tidak selalu adil pada orang baik." Kakek Wirya menatap langit. "Adil atau tidaknya dunia, bukan urusanku. Tugasku hanya tetap menanam. Tuhan yang menentukan panennya." Kata-kata itu kembali menenangkan hatinya. Ia sadar, selama ini dirinya terlalu banyak menuntut dunia, padahal yang terpenting adalah terus menanam kebaikan, meski hasilnya tak selalu terlihat saat itu juga. Malam tiba dengan langit yang bertabur bintang. Warga mengadakan kenduri kecil di halaman balai desa. Ada tumpeng, obor, dan lagu-lagu daerah yang dinyanyikan anak-anak muda. Vida duduk di dekat kakek Wirya, menikmati suasana yang damai. Namun di balik tawa dan nyanyian itu, Vida memperhatikan kakek Wirya yang tampak lelah. Napasnya pendek, matanya sayu, tapi senyumnya tetap sama. "Bapak ingin istirahat?" tanya Vida khawatir. "Belum," jawabnya pelan. "Aku ingin melihat bintang sebentar lagi. Aku jarang menatap langit belakangan ini." Vida menatap ke atas. Langit malam Sukamerta memang luar biasa indah.
Bintang-bintang bertabur seperti butir beras di kain hitam langit. Bintang itu, kata kakek Wirya menunjuk satu di antara yang paling terang, selalu muncul di atas sawah setiap musim panen. Dulu aku percaya, itu tanda kalau Tuhan sedang tersenyum pada petani yang jujur. Vida menatapnya. Dan sekarang, bapaklah bintang itu bagi mereka. Kakek Wirya tertawa kecil, kemudian batuk. Vida segera menepuk punggungnya pelan, namun batuk itu tak berhenti. Wajahnya memucat. "Kek, kita ke rumah sakit sekarang," seru Vida panik. Tapi kakek Wirya menahan tangannya. "Tidak perlu. Aku ingin di sini saja. Di bawah langit yang sama." Vida terdiam. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tahu, tubuh itu sudah terlalu rapuh. Tapi ia tak sanggup membayangkan kehilangan sosok yang telah mengubah seluruh pandangan hidupnya. Kakek Wirya menatap ke arah sawah yang disinari cahaya obor. "Nak Vida," suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Iya, Kek. Kalau aku pergi nanti, jangan berhenti menanam, ya. Jangan biarkan sawah ini mati hanya karena aku tak ada." Vida menggigit bibirnya, menahan tangis. "Saya janji, Kek. Saya akan terus menanam." Kakek Wirya tersenyum, lalu memejamkan mata sebentar. "Kau tahu, Tuhan itu baik. Dia tidak menunda kebenaran, hanya menunggu waktu yang tepat agar kita siap menerimanya. Sekarang aku sudah siap." Hening. Angin berhenti sejenak. Daun padi bergoyang pelan seolah ikut berdoa. Vida menggenggam tangan kakek Wirya erat. "Kek, buka mata Bapak, kita belum selesai bicara." Tapi lelaki tua itu hanya tersenyum. Wajahnya begitu damai. Nafasnya pelan, makin lama makin tenang, sampai akhirnya berhenti sama sekali. Vida menjerit kecil, memeluk tubuh tua itu. Dunia seakan berhenti sejenak. Suara jangkrik, desir angin, bahkan nyanyian warga di kejauhan, semua berubah menjadi senyap. Di bawah langit yang sama, di atas tanah yang sama tempat ia dulu diusir, kakek Wirya kini pulang dengan tenang. Keesokan paginya, kabar kepergian kakek Wirya menyebar ke seluruh desa. Warga datang berduyun-duyun, membawa bunga, membawa doa. Tidak ada tangis keras, hanya isak lembut dan ucapan syukur atas hidup seorang lelaki yang mengajarkan makna ketulusan. Jenazahnya dimakamkan di tepi sawah, di bawah pohon randu tua tempat ia dulu sering berteduh. Vida berdiri di samping pusara, mengenakan kebaya putih sederhana. Angin berhembus lembut, mengibaskan helai rambutnya. Setelah prosesi selesai, ia berjongkok, menatap tanah basah di atas makam itu. "Kek, panen ini belum selesai. Tapi saya janji, saya akan melanjutkan apa yang Bapak mulai." Air mata jatuh ke tanah, menyatu dengan lumpur dan embun pagi. Di langit, awan perlahan terbuka, membiarkan sinar matahari menembus lembut ke permukaan sawah. Vida menatap ke atas, senyum kecil muncul di wajahnya. Ia tahu, di atas sana kakek Wirya pasti tersenyum, melihat sawah-sawahnya kembali hidup, dan hatinya akhirnya bebas dari luka. Hari itu, sukamerta seolah bernafas kembali. Suara burung, desir angin, dan langkah para petani muda yang kembali menanam padi menjadi nyanyian baru kehidupan. Dan di bawah langit yang sama, Vida bersumpah untuk menjaga warisan itu, bukan warisan harta, tapi warisan jiwa yang menanam cinta, kerja keras, dan pengampunan di setiap jengkal tanah. Fajar menyingsing perlahan di atas hamparan sawah Sukamerta. Kabut tipis menyelimuti tanah basah yang baru digarap semalam. Di tepi pematang, Vida berdiri mengenakan caping lusuh peninggalan kakek Wirya. Bajunya sederhana, lengannya tergulung sampai siku, dan tangannya kotor oleh lumpur. Tapi wajahnya memancarkan keteguhan yang tak pernah terlihat sebelumnya. Sudah 40 hari sejak kepergian kakek Wirya. Hari-hari terasa panjang, tapi setiap pagi Vida selalu datang ke sawah ini,
tanah yang kini ia anggap sebagai bagian dari hidupnya. Ia tak lagi hanya seorang pengusaha muda dengan harta berlimpah, melainkan seseorang yang belajar menanam dengan hati, sebagaimana lelaki tua itu mengajarkannya dulu. Angin berhembus lembut, membawa aroma khas tanah dan rumput liar. Di kejauhan, matahari muncul malu-malu di balik pepohonan. Vida menatapnya sambil tersenyum. "Selamat pagi, Kek," bisiknya lirih. "Hari ini sawah kita mulai ditanami kembali." Warga mulai berdatangan, membawa cangkul, bibit padi, dan semangat yang baru. Ada yang muda, ada yang tua, bahkan anak-anak ikut datang membantu. Mereka ingin mengenang kakek Wirya dengan cara yang paling ia cintai, menanam bersama-sama. Kepala desa, Pak Rahmat, menghampiri Vida sambil membawa seikat bibit. "Nak Vida, kami sudah siap," katanya. Hari ini Bapak Wirya dulu suka menanam di arah timur duluan. Vida tersenyum. "Iya, Pak," katanya, "supaya sinar matahari pertama bisa menyentuh bibit, biar tumbuhnya kuat." "Ah, nasihat beliau memang selalu sederhana tapi dalam," kata Pak Rahmat sambil mengangguk haru. "Kalau bukan karena beliau, mungkin desa ini sudah lama kehilangan semangat." Mereka pun mulai bekerja. Suara cangkul menembus tanah basah, cipratan lumpur mengenai kaki, dan tawa anak-anak yang berlari di pematang membuat suasana terasa hidup. Vida menunduk, menanam satu demi satu bibit padi dengan gerakan hati-hati. Ia ingat kata-kata kakek Wirya dulu. Menanam itu seperti mencintai. Kalau kau tergesa-gesa, akarnya tak sempat tumbuh. Vida memejamkan mata sejenak, membiarkan kenangan itu mengalir. Ia teringat saat kakek Wirya pertama kali mengajarinya menanam di tanah belakang rumah sakit 7 tahun lalu. Saat itu ia tak paham apa arti kesabaran, tapi kini setiap gerakannya mengandung makna yang dalam. Menjelang siang, matahari mulai meninggi. Vida duduk di bawah pohon randu besar di dekat makam kakek Wirya. Di hadapannya terhampar bunga-bunga liar yang tumbuh alami di atas tanah lembab. Ia membersihkan daun-daun kering di sekitar nisan dan menaruh seikat padi muda di atasnya. "Lihat, Kek," ucap Vida lembut. Semua warga datang. Mereka tidak lagi takut berbagi, tidak lagi saling curiga. Tanah ini hidup lagi. Suara angin berdesir lembut, membuat dedaunan bergerak seolah menjawab kata-katanya. Pak Rahmat menghampirinya sambil membawa air kelapa muda. "Nak Vida, istirahatlah sebentar. Matahari sudah tinggi." Vida tersenyum menerima. "Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin duduk di sini sebentar." Pak Rahmat menatap nisan itu, matanya menerawang. "Kakekmu itu orang luar biasa. Dulu saya yang pertama kali menuduhnya. Kalau waktu bisa diulang, saya akan minta maaf lebih cepat." Vida menatapnya dengan lembut. "Bapak sudah melakukannya dengan datang ke sini, membantu sawah ini kembali hidup. Kakek pasti bangga." Pak Rahmat menarik napas panjang. "Kau tahu, Nak, setelah beliau pergi, saya jadi sadar, bukan hasil panen yang membuat desa ini hidup, tapi nilai yang beliau tanam, kerja keras dan saling percaya." Vida mengangguk. "Saya akan terus jaga itu, Pak. Karena warisan yang beliau tinggalkan bukan tanah, tapi keyakinan bahwa kebaikan tidak akan pernah sia-sia." Sore hari, saat matahari mulai condong ke barat, warga mengadakan acara sederhana di tengah sawah. Ada nasi liwet, tempe goreng, sambal, dan air kelapa muda. Semua duduk di tikar panjang, tertawa, bercanda, dan berbagi cerita tentang masa lalu. Salah satu pemuda, Danu, tiba-tiba berdiri dan berkata, "Saya ingat dulu waktu kecil, saya ikut melempari rumah kakek Wirya karena ikut-ikutan orang dewasa. Saya baru sadar betapa jahatnya kami waktu itu." Seisi sawah hening. Danu menunduk. Tapi beliau tidak pernah marah. "Bahkan waktu saya jatuh sakit, beliau diam-diam mengirimkan beras ke rumah saya."
Beberapa orang meneteskan air mata. Vida menatap pemuda itu dengan bangga. Itulah kakek Wirya. Beliau tidak butuh pembuktian, hanya keyakinan bahwa kebaikan pasti kembali. Mereka kemudian mengheningkan cipta sejenak. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. Lalu seorang ibu mulai menyanyikan lagu lama yang biasa dinyanyikan kakek Wirya saat menanam padi. Tanam satu untuk hidup, tanam dua untuk harapan. Suara itu lembut, namun menggema sampai jauh. Vida menutup mata, membiarkan air matanya jatuh tanpa malu. Lagu itu terasa seperti doa, seperti pesan terakhir dari seseorang yang tak pernah berhenti menanam kebaikan bahkan setelah tiada. Malamnya, Vida duduk sendirian di tepi sawah. Lampu-lampu Petromax bertebaran di sekitar ladang, memantulkan cahaya ke air irigasi. Bulan separuh menggantung di langit, cahayanya menyentuh permukaan tanah yang masih basah. Ia membuka buku kecil yang selalu dibawa kakek Wirya, bukan untuk dibaca, tapi sekadar menggenggamnya, merasakan energi dari tangan yang dulu memegangnya. Di sampingnya, terdapat seikat bibit padi yang belum ditanam. Ia menatap ke arah langit. "Kek, saya tahu Bapak tidak suka janji besar, tapi saya ingin berjanji pada diri sendiri. Sawah ini akan jadi tempat belajar bagi siapapun yang ingin menanam harapan." Vida sudah menyiapkan rencana besar. Mendirikan lembaga pertanian Wirya Mandiri, sebuah tempat pelatihan gratis untuk anak-anak muda desa agar belajar bertani dengan metode alami tanpa merusak tanah. Ia ingin mengembalikan kejayaan sawah Sukamerta, bukan dengan uang, tapi dengan ilmu dan ketulusan. Beberapa bulan kemudian, lembaga itu resmi berdiri. Bangunannya sederhana, berdinding papan kayu, beratap seng, tapi suasananya penuh semangat. Di depan pintunya terukir tulisan tangan Vida sendiri. Tanah tidak menolak siapapun yang datang dengan niat baik. Anak-anak muda desa datang setiap pagi, membawa bibit, belajar mengatur air, menanam, hingga panen. Di antara mereka, ada yang dulunya merantau ke kota, lalu pulang karena terinspirasi oleh cerita kakek Wirya. Pak Rahmat sering datang membantu, sementara ibu-ibu desa menyiapkan makanan bagi para peserta. Setiap kali hujan turun, Vida selalu berdiri di tengah sawah dengan caping di kepala, menatap langit sambil berkata dalam hati, "Lihat, Kek, benih kita tumbuh." 7 tahun berlalu sejak kakek Wirya pergi. Sawah Sukamerta kini menjadi contoh bagi banyak desa lain. Tanah yang dulu tandus dan ditinggalkan kini subur kembali, menghasilkan beras organik yang dikenal sampai luar daerah. Namun yang paling berharga bukanlah hasil panennya, melainkan perubahan hati manusia di dalamnya. Suatu pagi, seorang wartawan datang ke desa untuk meliput program pelatihan itu. Vida menyambutnya dengan ramah. Saat ditanya apa rahasia kesuksesan desa ini, ia hanya menjawab sederhana, "Kami hanya menanam dengan hati." Wartawan itu tersenyum. "Dan siapa yang pertama mengajarkan itu pada Anda?" Vida menatap ke arah sawah, ke pohon randu yang berdiri megah di dekat makam kakek Wirya. Seorang petani tua yang pernah diusir karena tuduhan yang tak benar. Tapi justru dari pengasingan itulah ia menanam cinta yang kini tumbuh di hati kami semua. Wartawan itu terdiam sejenak, lalu menuliskan sesuatu. Tapi bagi Vida, tak ada tulisan yang bisa menggambarkan betapa besar arti sosok itu. Setiap kali angin bertiup di sawah, setiap kali padi melambai lembut, ia merasa seolah kakek Wirya masih ada, tersenyum di antara desir daun, menyapa lewat cahaya matahari pagi. Suatu sore, Vida berjalan sendirian ke tepi sungai kecil yang mengalir di belakang sawah. Ia membawa seikat bunga melati dan setangkai padi kering. Ia menaburkannya ke air sambil berbisik, "Terima kasih, Kek. Karena Bapak, saya tahu arti pulang, tahu arti memberi tanpa pamrih." Air sungai mengalir pelan, membawa bunga itu pergi bersama arus, seolah mengantarkan doa ke tempat di mana langit dan bumi bertemu.
Langit sore itu berwarna keemasan, seperti senyum hangat yang turun dari atas. Vida memandangnya lama. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Kakek Wirya memang telah tiada, tapi warisannya tidak pernah hilang. Ia hidup dalam setiap butir padi yang tumbuh, dalam setiap tangan yang menanam, dan dalam setiap hati yang belajar memaafkan. Sukamerta kini bukan sekadar desa, tapi simbol ketulusan, tempat di mana luka disembuhkan oleh kerja keras dan cinta yang tak pernah berhenti ditanam. Dan di bawah langit yang sama, tanah basah itu kembali berbisik lembut. Selama masih ada yang menanam, harapan tak akan pernah mati. Sahabat, dari kisah kakek Wirya dan Vida kita belajar bahwa kebaikan tidak selalu diakui segera, dan kebenaran kadang tertunda oleh waktu. Namun satu hal pasti, apapun yang ditanam dengan hati yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Mungkin bukan kita yang menuai hasilnya, tapi seseorang di masa depan akan merasakan buah dari benih kebaikan yang kita tabur hari ini. Kita hidup di dunia yang sering menilai dari apa yang tampak, bukan dari niat di dalam hati. Tapi seperti tanah yang selalu tahu mana benih yang sungguh ingin tumbuh, Tuhan pun tahu mana hati yang benar-benar ikhlas. Jadi, jangan pernah berhenti berbuat baik, meski dunia tidak selalu membalas dengan adil. Karena pada akhirnya, kebaikanlah yang akan menuntun langkah kita pulang. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap luka bisa menjadi ladang bagi harapan baru, dan setiap kejatuhan bisa menjadi awal dari perjalanan menuju kebijaksanaan. Terima kasih sudah mengikuti kisah penuh makna ini hingga akhir. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Salam hangat dan damai selalu, dari kami untuk hati-hati yang masih mau menanam kebaikan di tanah kehidupan.